Salam sejahtera jemaat yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Gus Gunawan. Hari ini saya akan membahas tentang tema memberi nilai tambah pada iman. Bacaan kita diambil dari 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 15. Tetapi saya akan membacakan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tindakan mengikut Yesus secara tuntas hanya mungkin bagi orang yang telah berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan. Salah satunya kita bisa belajar dari seorang murid bernama Simon Petrus. Bagaimana mungkin saudara Simon Petrus menjadi penjala manusia kalau dia belum bertemu dengan yang berkuasa mengubah hidup dan menjadikan dia penjala manusia? Nah, saudara, ketika Petrus dalam Lukas 5 ayat 1-11 melihat Tuhan, ketika Petrus bertemu dengan Tuhan, ia menyadari dirinya bukan apa-apa. Bahkan kepakarannya sebagai nelayan kemudian tidak dapat diandalkan. Ia bahkan merasa berdosa. Ia bahkan merasa tidak layak berada di hadapan Tuhan. Tetapi di situ kemudian kita melihat ada anugerah Tuhan yang hadir. Tuhan mengampuni, Tuhan memberi kesempatan, Tuhan memberi tugas baru. Saudara, ini adalah anugerah. Anugerah itu adalah pemberian dari yang lebih tinggi karena kasih, dan bukan karena kelayakan dari si penerima. Maka itu terjadinya perjumpaan antara Tuhan dan manusia itu berisi anugerah. Pertama, anugerah dari pemakasa pemberi anugerah itu, yaitu Tuhan. Dan kemudian ada syukur dari manusia sebagai perespon anugerah itu. Dan indikatornya harus terlihat nyata. Respon terhadap anugerah itu. Maka tanpa salah satu tidak ada gereja, saudara. Syukur yang keluar dari terjadinya perjumpaan dengan Tuhan itu kemudian diekspresikan dalam beberapa bentuk persembahan. Pertama, persembahan diri. Kita melihat kemudian Petrus mengikut Tuhan Yesus. Persembahan waktu. Petrus dan rasul-rasul lain memberikan seluruh waktu hidup mereka untuk Tuhan. Persembahan tenaga. Persembahan materi, uang. Petrus meninggalkan segala sesuatu. Dan itu semua dipersembahkan kepada dan karena Kristus. Nah, saudara, kita juga bisa melihat dalam perjalanan perjumpaan dengan Tuhan, ternyata tidak satu kali Petrus menyerahkan diri dan seluruh hidupnya, seperti ketika pertama ia dipanggil Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan itu. Berkali-kali sepanjang hidupnya ia mengalami terus perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan. Dan yang paling dramatis, saudara, adalah ketika ayam berkokok dan Kristus berpaling memandang dia dalam Lukas 22 ayat 60-61. Nah, saudara, dari pengalaman sepanjang hidupnya berjumpa dengan Tuhan itu, ia kemudian menyimpulkan dan mengajarkannya seperti tertulis dalam bacaan kita dalam 2 Petrus 1 ayat 2-15, yaitu bahwa anugerah Allah yang dia nyatakan dalam ayat 3 dan 4, yang diterima dengan iman itu harus menimbulkan usaha kuat untuk memberi nilai tambah pada iman, seperti yang tertulis dalam ayat 5-7. Sebab hanya dengan begitu dan dengan cara yang berlimpah-limpah, Petrus mengatakan kita akan dibuat menjadi giat dan kemudian berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, seperti dinyatakan di ayat 8. Nah, saudara, melalui kegiatan memberi nilai tambah terus-menerus, yaitu persembahan syukur atau persembahan iman, maka itu akan berkembang menjadi syukur senantiasa. Dan itulah yang disebut dengan tingkat sempurna dari spiritualitas di dalam Kristus. Dalam syukur senantiasa, kemudian perjumpaan dengan Tuhan terjadi setiap saat dan dalam setiap dan semua konteks kehidupan. Makanya di dalam Alkitab, kalau orang mencapai tingkat sempurna dari spiritualitas, dia akan bisa berdoa senantiasa, sukacita senantiasa, dapat melihat Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Maka itu di dalam perjumpaan antara Tuhan dan manusia itu, kemudian kita melihat terjadi kemampuan melihat seperti Petrus melihat Tuhan, melihat dirinya, melihat kesempatan baru, melihat masa depan. Ini adalah kemampuan bervisi, melihat di permukaan yang tidak tampak, saudara, melihat di balik yang tampak, melihat yang tersembunyi mungkin karena oleh penghalang atas dosa atau kemandekan. Dan visi itu bukan cuma bisa melihat ke depan, tetapi juga kemudian dia bisa melihat ke dalam.
meraba kompetensi kita ke dalam diri kita. Tembus ke hati nurani, di mana roh Tuhan kemudian bekerja di situ, meregu kekuatan kita yang tidak terbatas. Kuasa Tuhan yang penuh anugerah itulah yang kemudian memberi daya tembus penglihatan ke masa depan. Visi terkandung di dalam dan terlahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam perjumpaan seperti itu, kemudian misi juga diberikan dan diterima oleh manusia. Saudara, di luar perjumpaan dengan Tuhan, manusia tidak punya visi dan misi. Dan itulah mungkin yang terjadi juga dengan jemaat mula-mula. Meskipun dalam penderitaan sekalipun, iman mereka tetap kuat dan tahan uji. Semua itu karena Paul Petrus memberikan peringatan kepada mereka untuk memberikan nilai tambah, mengupayakan nilai tambah pada iman. Yang tadi katakan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara dan akan semua orang. Dan dengan memberi nilai tambah pada iman itu kemudian kita bisa mencapai tingkat sempurna dari spiritualitas, yaitu syukur senantiasa. Saudara-saudara, mari di tengah segala situasi yang sedang kita hadapi, kita memberi nilai tambah pada iman dengan hal-hal yang tadi dinyatakan di atas dan belajar dari perjalanan spiritualitas seorang rasul murid Tuhan Yesus bernama Simon Petrus. Tuhan memberkati kita. Amin.